Nah, masalah ini paling rumit ini, mulai dari masyarakat yang tidak percaya bahwa keluarga mereka yang meninggal dunia karena apakah memang benar karena corona, atau juga ada masyarakat yang masih percaya bahwa jenazah pasien COVID-19 tidak dapat menularkan kepada orang lain. Nah, itu yang akan saya bahas. Pak Sony, sebenarnya secara SOP, apa urgensinya bahwa pasien dengan COVID-19 itu memang harus dimakamkan dengan prosedur COVID, atau juga percaya kepada vonis dokter bahwa meninggal karena COVID, karena masih banyak nggak percaya juga. Bagaimana Pak Sony? Ya, jadi Mbak Caca, menurut hasil penelitian, ya virus SARS-CoV-2 sebagai penyebab COVID-19 ini bisa bersarang di tubuh jenazah sampai 85 hari, ya, terutama di daerah yang dingin memang. Nah, itu kan masih ada cairan-cairan dari saluran pernafasannya, dari hidung, dari mulut, yang berpotensi di mana masih terdapat virus SARS-CoV-2 yang hidup. Nah, oleh karenanya ada SOP yang harus diterapkan dan tidak boleh dilanggar. Ya, namanya juga pemulasaran jenazah. Jadi penanganan jenazah untuk mereka yang terkonfirmasi positif COVID-19 atau yang suspek atau probable. Ya, kemudian seluruh petugas pemulasaran jenazah itu harus menjalankan kewaspadaan standar. Jadi ada standarnya. Petugas harus memberikan penjelasan kepada pihak keluarga tentang penanganan khusus bagi jenazah yang meninggal. Jadi harus ada penjelasan. Makanya kenapa ditangani secara khusus itu dijelaskan kepada pihak keluarga supaya keluarga juga memahami. Lalu kemudian jika ada keluarga yang ingin melihat jenazah, ya, sebelum dimasukkan ke dalam kantong jenazah, itu diperbolehkan tapi harus memakai APD lengkap. Ya. Jadi ada standarnya. Nah, APD yang dipakai oleh petugas maupun orang yang melihat tadi juga standarnya juga sudah ditetapkan. Sekali pakai, lengan panjang, kedap air, sarung tangan misalkan non steril, ya, pelindung wajah, harus pakai kacamata Google, lalu kemudian ada masker bedah, lalu kemudian ada karet atau apron, sepatu yang tertutup tahan air, dan seterusnya. Nah, kemudian jenazah juga tidak dilakukan suntik pengawet dan tidak dibalsem. Dibungkus menggunakan kain kafan, dibungkus dengan bahan dari plastik, tidak tembus air. Setelah itu diikat, dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang tidak mudah tembus. Lalu kemudian juga dipastikan tidak ada kebocoran cairan tubuh. Ya, karena cairan tubuh yang bocor tadi dapat diduga bisa menjadi sumber penularan. Oleh karenanya SOP tadi harus dijelaskan kepada pihak keluarga, lalu kemudian dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang memang sudah ada. Jadi gini Mbak Caca, saya sebetulnya mau nambahkan sedikit ini. Jadi kalau dari pengamatan kami selama ini terkait protokol kesehatan, ya, 60% masyarakat Indonesia itu sudah sadar akan pentingnya protokol kesehatan. 30% itu patuh. Jadi patuh itu ketika tidak ada petugas, kemudian ketika ada sesuatu yang menurut mereka tidak menyenangkan dan seterusnya, mereka menjadi tidak patuh. Tapi 60% ini sadar sehingga mereka hampir selalu menerapkan dan meyakini bahwa SOP yang dibuat oleh pemerintah itu sudah baik. Jadi 60 kalau ditambah 30 itu sebetulnya 90%. Tinggal 10% ini memang yang menjadi PR kita, saya kira gitu. Baik, ditahan dulu Pak Sony karena saya akan menuju ke Palangkaraya. Sudah ada Dr. Rika Brilianti Zalucu, dokter spesialis forensik dan medikolegal RSUD Dr. Doris Silvanus. Selamat malam Dr. Rika. Selamat malam Mbak Caca. Ya, Dr. Rika bisa dijelaskan ini awal mula kejadian ini terjadi ini seperti apa dokter? Apakah keluarga pasien memang tidak percaya bahwa keluarganya ini positif corona dan meninggal dunia, Dok? Iya, selamat malam semua pemirsa. Memang dari awal, sejak dirawat itu sampai dinyatakan meninggal dunia, keluarga tersebut menolak untuk melakukan protokol pemakaman secara COVID. Nah, jadi kami sudah menjelaskan baik dari perawat ruangan tempat perawatan beliau, sampai di kamar jenazah tempat kami bertugas. Kalau boleh tahu, apakah bisa dijelaskan sebenarnya kalau tidak percaya itu karena apa? Meninggal dunianya karena apa?
Kalau beliau tuh tidak menjelaskan kenapa mereka nggak percayanya, Dok, Mbak Caca. Cuma mereka menginginkan tetap harus dibawa pulang ke rumah. Kalau hasil swab PCR, ronsen dan lain-lain Mengarah ke COVID, positif COVID. positif PCR-nya. COVID. Nah, sebenarnya Iya. sempat ada dialog nggak, dokter? Ada di kamar jenazah pagi itu jam 10-an kami ada bicara, diwakili oleh teman juga dari bagian humas Rumah Sakit Doris Stefanus. Kita menjelaskan, tapi tetap saja penolakan dari keluarga. Baik, nah sampai pada akhirnya ini jenazah memang dimakamkan dengan prosesi COVID atau menurut dengan keluarga untuk dengan seperti biasa pemakamannya? Pemakamannya nampaknya seperti biasa dilakukan oleh keluarga. Kami sudah mengedukasikan pada hari itu, dan karena berhubung pada hari itu kami juga sedang menangani 8 jenazah COVID lainnya. Jadi pada saat proses itu tiba-tiba saya melihat, loh kok sudah dibawa masuk ke dalam ambulan yang memang mereka cari sendiri saat itu. Oke, dari RSUD sendiri memberitahukan untuk melakukan tracing juga tidak sih, Dok? Sudah, pada saat Baik. hari itu, pada saat kejadian itu juga saya langsung menelpon Kapolsek Sabangau, kebetulan kawan saya juga. Jadi saya mengatakan ada seorang pasien yang meninggal, warga dari daerah sana, daerah Sabangau, minta tolong untuk di tracing nanti, karena mereka memaksa untuk tetap melakukan pemakaman biasa, bukan sesuai dengan protokol COVID. Baik. Nah, terima kasih dokter atas waktunya. Sama-sama. Kita harapkan peristiwa ini nggak terjadi lagi ya. Mungkin saya ke Pak Imam. Pak Imam, nah ini ya nanti Pak Imam sesaat lagi akan tanggapi ya bahwa masih banyak masyarakat udah jelas-jelas positif COVID-19, tapi urusan pemulasaraan ini nggak bisa kompromi. Pokoknya dengan prosesi sesuai dengan ajaran kepercayaan masing-masing. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.